الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi alhamdulillah syukur. Allah Allah. Assalamu alaikum min kulli baliyah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi Al-Fatihah. Kita alhamdulillah. Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taubata maghfiratan lidzunub wa huwa at-tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu dinil qawim. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil aqim. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdihi. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu indal mas'alati fil qabr, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu indas sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasyiin wa khasyiat jamaah pengajian sesudah salat subuh Masjid Babur Rahmah Banjarbaru rahimakumullah wa hafizakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah di mana semua kita pada saat ini mendapatkan anugerah yang besar. Kita semua diberinya kenikmatan bisa salat subuh berbunus berjamaah, berbunus di dalam masjid, dan kita semua memakmurkan ini masjid dengan niat i'tikaf di dalam ini masjid, sekaligus kita sama-sama belajar menuntut ilmu agama, juga kita intidharu salatil isyraq, kita menunggu-nunggu salat isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun pula kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah kita, keluarga kita, kerabat jiran tetangga kita,
kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan pula mudah-mudahan asbab dari apa yang kita lakukan ini menjadikan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tengah punya hajat, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tengah punya urusan, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang picik rezekinya, rezekinya diluaskan oleh Allah, yang halal, yang baik, yang barakah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apabila ada saudara-saudari kita yang saat ini tengah picik hatinya, hatinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika ma'al lutuf wal afiyah. Dan tentu saja mudah-mudahan dari asbab apa yang kita lakukan ini menjadikan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah, min ahlil irfan, ahlil ibadah wal musyahadah wal muraqabah, min ahli ru'yah li Rasulillah fid dunya qabla al-akhirah. Dan ditetapkannya kita semua serta mereka husnul khatimah indal maut dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, setelah umur yang panjang dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna, dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, dan mahabbah la ibadillahi salihin. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pun pula salawat dan salam tak henti-hentinya selalu kita hantarkan, kita pasrahkan, kita curahkan, tumpah ruahkan dengan cinta dan kerinduan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para zuriat, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Hasiin wal khasiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kita masih di awal-awal membicarakan bab at-targhibu fil istighfar wa taubati wa iyadatil marid. Dorongan atau motivasi di dalam beristighfar, di dalam bertaubat dan mengunjungi orang yang sakit. Nah, ini kita masih tetap di dalam bab ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan faidah dari istighfar sebagian, tapi belum selesai. Di antaranya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa istighfar ini takfirul dzunub, yaitu mengampunkan dosa-dosa. Istighfar ini juga taisirul arzak, memudahkan rezeki. Kemudian lagi idhabul gumum wal humum, dengan banyak beristighfar bisa menghilangkan kedukacitaan, bisa menghilangkan kusutnya pikiran, bisa menghilangkan sempitnya dada dan perasaan. Kemudian lagi kita juga telah membicarakan bahwa istighfar ini adalah makhrajun min kulli dhikin wa syiddatin, menjadi fasilitas untuk mengeluarkan kita dari apa? Dari kesempitan hidup, dari kesusahan hidup. Jadi makin kita ini menjumpai kesempitan, makin kita ini menjumpai kesusahan, maka bombardirlah dengan istighfar. Nah, kenapa kita menemukan penderitaan? Kenapa kita menemukan kesempitan hidup? Jawabannya diantaranya satu hal, kurang istighfar. Kurang istighfar. Kemudian lagi faidah dari istighfar itu adalah barakatun fil amwal wal aulad. Kita yang banyak beristighfar, ini diantaranya keistimewaannya, membuat barakah harta yang kita miliki. Apa itu makna barakah? Ziyadatul khairil ilahi, bertambah-tambah kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Jadi anak-anak kita makin soleh, anak-anak kita dengan sendirinya makin baik. Kenapa? Sebab karena kita sebagai orang tua memperbanyak istighfar kepada Allah.
Di antaranya lagi istighfar ini adalah wahusulul amal, asa kita akan menjadi nyata. Nah, jadi pian ini apa nang diimpiakan. Nah, asa jangan menyenyalah aja, mengimpiakan hendak balaki tuan guru. Oh jangan, amun tuan gurunya bisa berpikir bini sidin nang sarik. Nah, jadi apa aja asa kita, keinginan kita, bombardirlah dengan istighfar. Maka husulul amal, apa yang kita impikan itu akan dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar. Di antaranya lagi istighfar ini as-salamah minal bala wal afat. Menjadikan kita selamat dari bala, dari kebinasaan. Jadi kita bisa selamat dengan adanya istighfar dari bala, dari kebinasaan. Ada lagi keistimewaan istighfar itu adalah mahabbatullah. Jelas saja kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, dengan sendirinya kita akan mendapatkan cinta Allah dengan otomatis. Kenapa? Sebab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akan dapatkan cintanya Allah. Nah kalau Allah sudah cinta, alam semesta ini milik siapa? Miliknya Allah. Apa yang ada diunjuk oleh Allah? Apa yang tidak diserahkan oleh Allah? Nah kayak buan bibinian juga. Amunnya sudah cinta lawan laki sidin. Jiwa mana yang ada diserahkan? Raga mana yang ada disudurkan? Semua bebas untuk dimiliki. Oh, ini kan kalau kita ini nang jadi kada diunjuki Tuhan ini mungkin kurang istighfar. Mungkin kurang istighfar. Hendak benar mengimpikan si anu kada jadi nyata. Inya duduk di paleminan, seorang duduk di pengawahan. Kada pilu lah ini. Nah, ini mungkin kurang istighfar. Kurang istighfar. Tasfiyatul qulub. Ini diantaranya lagi keistimewaan istighfar ini. Membersihkan tagar, membersihkan karat-karat hati. Kita ada dendam, kita ada dengki, kita ada kebencian. Ini karat-karat hati. Kita ada kibir, ini karat-karat hati. Ya Allah akan enggan untuk memberikan makrifat kepadanya. Ini kenapa? Sebab jawabannya mungkin kita kurang istighfar kepada Allah. Masih aja lagi ada kebencian di hati. Masih aja lagi ada dendam di jiwa. Masih aja lagi ada kedengkian dengan orang lain. Ini jawabannya satu hal di antaranya, kita kurang istighfar. Dan di antaranya lagi keistimewaan istighfar itu adalah raf'ud darajat. Kita makin memiliki kedudukan di hadapan Allah. Nah, kedudukan bisa saja dari awam karena dia banyak istighfar kepada Allah naik peringkat menjadi saleh. Dia banyak istighfar kepada Allah, bisa saja dari pangkat kesalehan Allah naikkan derajatnya menjadi pangkat aulia. Kenapa? Sebab karena dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Itulah kenapa selalu ada istighfar dalam kehidupan ini. Di dalam salat ada istighfar. Rabbi firli. Malah dalam satu riwayat ketika kita ini sujud membaca Rabbi firli, itu aja Rabbi firli, Rabbi firli 3 kali dibaca. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Sesudah kita membaca tasbih dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu dibacanya Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Di sujud mana saja. Kalau dia menemukan kalimat ini di sujud awal, silahkan. Setelah Subhan Rabbil A'la wa bihamdih 3 kali. Menemukan di sujud rakaat ketiga, silahkan. Atau di sujud akhir, silahkan. Yang jelas ketika hamba itu mengucapkan kalimat Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli 3 kali,
maka sebelum dia mengangkatkan kepalanya untuk bangkit, semua dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal aja kalau boleh. Masalah rabik pirli kada apa-apa. Malaikat paham aja dasar karas ilat uang guntung manggis teh jar malaikat. Jangan nang sarabana anu. Nah, menang kaya imam kita rabik pirli luput tam. Amun nang kada kawa rabik firli, kada kawa rabik pirli seden kada jadi masalah. Allah lebih memahami dari siapapun. Jangan kena menang kaya itu jar bacaan, jangan membaca. Nah, ini kada mengerti kaidah usul fikih. Man lam yudrak kullu lam yutrak kullu. Siapa yang memperdapati dengan sempurna, jangan meninggalkan ketidaksempurnaan. Nah, ini dulu usul fikih, barang aja. Sini sujud nak kayak kura-kura kada dulu talipat, jangan, biar aja dulu. Bagaimana kita lajari, jangan langsung ditagur, jangan ke masjid lagi jaraman sambayang nak kayak itu, pas parai sini ada sambayang lagi. Jangan. Kenapa jangan salawat pindah baju jugit kayak itu, biar baiknya baju jugit bersalawat daripada baju jugit dangdutan. Jangan terlalu ekstrim memaknai agama ini. Jangan. Kita kada tahu di tempat mana kehidupan dan hatinya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siinul khasiat rahimakumullah. Anak aku nda bangun subuh, baju hurnya parak asar, biar dulu. Baik juanya bangun subuh. Asar talambat inya parak asar kada jadi masalah. Seorang pang bahari basubuh kada, bajuhur kada, bamagrib kada, di paluguan hagawian, dandang di udak. Nah, ini satu tumat apanya nang itu nah, nang babunyinya nang itu ngarannya ada ingat dulu nah. Ditiup din sekalinya sarik nah ampun dangong, nah dangong ngarannya ini kan musim dandang nih di hulu sungai. Mudahan salamatan kita beretaan. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahim. Kita kembali kepada pembicaraan kitab ini. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahimah. Beristighfarlah, yang artinya wallahu alam, surah An-Nisa ayat 106. Wastaghfirillah. Ini kalimatnya bukan wastaghfiru, tetapi wastaghfirillah, anta damirnya. Setiap kita hamba Allah. Jangan bini aja yang disuruh beristighfar. Jangan laki aja disuruh beristighfar. Jangan minantu aja, minantu banyak beristighfar kemne pian pang bahjar aku tuha jar nang mintua. Tuha ka siapakah? Wastaghfirillah, engkau Tuan guru engkau juga di sini. Beristighfarlah kepada Allah. Kenapa? Sebab innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah, inna taukid, kana ghafurar rahima. Allah sangat pengampun. Kenapa jadi diujungi dengan rahimah? Makanya diulah Allah untuk beristighfar. Karena Allah kasih sayang kepada ini hamba. Makin banyak beristighfar, makin kita menemukan rahimnya Allah. Makin banyak kita beristighfar, makin banyak kita mengantungi rahimnya Allah. Apa makna rahim? Kasih dan sayang dari Allah. Kadangnya menyakiti ya. Kita ini ginilah, biar bujur kita berucap lawan orang tuh, minta maaf amun aku salah, ini lebih menyentuh dalam perasaan orang itu. Nang hendak menampar tuh jadi membawa ke warung. Ada ini nyata-nyata salah, bepadak bujur. Ini nang gerigitan orang ini. Nang tadi hendak membawa ke warung, tak balik menampar. Maaflah aja kita. Padahal ini namang gipak. Ini lebih menyentuh, nang aturannya hendak lari, tak balik membayari. Karena meminta maaf ini tidak akan pernah menjatuhkan harga diri kita. Meminta ampun, mahkan tadi faidahnya raf'ud darajat, akan mengangkat derajat kita baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Sinul khasiat rahimakumullah. Satu firman Allah,
Padahal sabuting itu gini lah. Sudah luar biasa ini nak. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahimah. Jadi orang yang beristighfar menjunjung perintah Allah. Dia pengamal Al-Quran. Pengamal ini. Astagfirullah. Makanya salat ada Rabbi Firli. Makanya sesudah salat kita mazhab Syafi'i sunat muakkad. Sagulingan tali lagi wajib membaca. Makanya di kunut ada istighfar. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bahkan Masya Allah, amaliyahnya Imam Ghazali pun ada istighfar. Yang kita kenal dengan Qutbul Ulum, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana karangan sidin terakhir itu adalah kitab yang membicarakan akabah-akabah, kelas-kelas hamba ini. Buat apa? Buat mencapai martabat kecintaan atau tinggi makam di hadapan Allah. Nang disarahkan dengan Sirajut Talibin Syekh Jaini Dahlan, yaitu Minhajul Abidin. Itu karangan Imam Ghazali terakhir. Yang kita kenal Ihya Ulumuddin. Luar biasa isinya. Semua umat Islam kalau belum lagi mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, para ulama sepakat hidupnya belum lagi hidup. Ihya Ulumuddin. Nah beliau ini pun ada amalan harian. Kapan istighfar amalan harian? Dari apa? Dari Imam Al-Ghazali ini, yaitu hari Arba. Nah 1000 sidin. Ujar sidin kan hari Jumat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 nih. Amalan sidin nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila hari Jumat 1000. Bilanya hari Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000. Apabila hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000. Hari Isnin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000. Hari Selasa, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hari Arba, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000. Hari Kamis, subhanallahil azim wa bihamdi. Kata beliau, amalan inilah yang menyebabkan semua kebaikan Allah bukakan dalam hidup dan kehidupanku. Nah ingatakan aja tadi, rekamannya ada aja. Apa hari Sabtu tadi. Jangan dirubah-rubah nih. Jangan. Bilanya hari Jumat, ya Allah, ya Allah. Bilanya hari Sabtu, la ilaha illallah. Bilanya hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum. Bilanya hari Senin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bilanya hari Selasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bilanya hari Rabu, ini bab kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bilanya hari Kamis, tasbih subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa? 1000. Jangan makanya subhanallahil azim wa bihamdi 1000. Nah ini kadang itu ada. Ini 1000 kali. Kalau kita ini dasar kurang wirid. Hendak kulihan bani ini hendak 100 balik hendak batanam berapa burungan jar kawan. Nah hendak kulihan 1 balik nih ada pengjar samitir segi 4, ada pintar semua jar kawan lele kada mau bujur nah kada mau. Al-warid ini minal wirid, rahasia-rahasia Tuhan, keistimewaan Allah akan terkucur kepada siapa? Kepada mereka yang berwirid. Makanya ada ungkapan man lam yakun lahu wirdun bahwa kirdun. Siapa nak ada bisi wirid, itulah hakikatnya warik-warik yang berkeliaran di kampung. Jadi om hendak melihat warik, lihatin nak ada wirid.
Assalamualaikum warahmatullah. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah. Keluar baroko warik baroko tak. Kalau ada wiritan, masya Allah. Bukan ada kegampangan. Ini hadiahnya besar. Wiritannya pun harus besar. Amun hendak nang kipas angin hadiahnya. Kipas angin hadiahnya. Nah ini apa? Ini membawa kalikir aja di sindok. Perjuangannya kan tapi yang hendak sapida, hendak macam-macam, terpaksa melintasi uli, terpaksa menjajak macam-macam dulu naik pinang. Nah apalagi hadiahnya surga, kita harus dibanting-banting, kita harus diremak-remak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besi itu kalau ingin tajam harus dibakar, harus dicatuk, harus dipukul oleh pandai besi. Kalau sudah menjadi besi belati, pembuatnya pun tidak berani untuk menyentuhnya. Ini kehidupan. Kenapa nabi-nabi ini ada yang paling top di antara sekian banyak nabi, 25 rasul yang kita imani, maka yang paling top adalah ulul asmi. Siapa ulul asmi ini? Itulah nabi-nabi rasul yang dibanting-banting Allah dalam kehidupan mereka, dan pimpinannya adalah junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun hidup hendak ada dibanting-banting ke pinggir aja udah jadi wayang figuran aja. Seumuran dibuncuk aja hendaknya. Coba lihati kalau pemain utama satu tempat dibujurakan di dalang pingkur, kenapa? Baguncas taros di atas gadang. Oh, ini kehidupan. Jadi jangan kita ini kecil hati ketika berjumpa dengan penderitaan, karena itu adalah sebuah tempaan. Biar garu ini menjadi harum, harus dibakar di tempat pembakaran. Tetapi percayalah, banyak istighfar akan mendatangkan mahabbatullah, cintanya Allah. Nah, kada tak maju kita Isra pulang sudah nah. Bah, iya nah. Wa qala ta'ala, malah kayak inilah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal. Ya Allah. Nah, ayat 33. Ujar para salihin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang artinya wallahu alam, Allah tidak akan pernah mengazab mereka wa anta fihim, selama engkau wahai Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Nah secara zahir Rasulullah sudah wafat, kita sudah kehilangan Rasul. Jadi kita berpotensi dapat azabnya Allah, berpotensi. Tetapi kata para salihin, masih tertinggal satu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak diazab oleh Allah. Apa yang tinggal ini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka mau beristighfar, azab Allah tidak akan pernah turun di tengah-tengah mereka. Jadi bilangnya di rumah beristighfaran, di rumah nang laki beristighfar, nang bini beristighfar. Biar astagfirullah kada jadi masalah. Bujur nah, karena sidin sudah belajar di Masjid Babur Rahman astagfirullah jar guru, astagfirullah jar sidin. Kada papa itu sudah diterima Tuhan, jangan dikakapirkan. Tuh maknanya kalau kafir jar. Saurang memaknai itu, sidin memaknai beristighfar minta ampun kepada Allah. Cuma ucapannya aja salah. Jangan dipaksa-paksa ini menyambut icang, jangan icang-icang kada kubari ikam, kada kawannya lagi menyambut pisang. Apa? Icang tuh bang. Jadi nang mengawani nang itu umpat-umpat dia akan icangah jaran. Ya kayak itu kita nih. Jadi siapa kawan kita terkontaminasi menjadi orang itu. Bujur nah. Bila pian tak kawan nang raja dangdut, akhirnya raja dangdut jadinya pian. Biar sumbang suaranya, tetap menyanyi malam ini. Tak kawan bang. Bujur ini. Kawan menentukan siapa kita dan kualitas kita. Makanya ada satu ungkapan. Latas anil mar'i latas al.
atau la tasal wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarini atau bil muqarani yaqtadi. Engkau jangan menanyakan si fulan itu seperti apa, jangan tanyakan kada mengakunya. Baik kami pengkonsumsi narkoba nih, kada mengaku kodok dinya kok dinya nya kaliul bibir ilatnya, jangan pang nini nang kaliu-kaliu dipadahakan pian ini narkoba sakun ni ajar. Nah itu buruk sangka ngarannya si den satrok. Kada mengaku, bujur nah kada mengaku. Tetapi perhatikan temannya siapa. Kalau temannya bebuan limpuk, maka orang ini pasti limpuk juga. Nah kayak bebuan pian nih, kawan na subuh ke masigitan aja ada di masjid. Kawan bebuan masjid ada di masjid. Jubahnya kawan paunjunan ada di riam kanan saudara. Masya Allah. Mana kada beisrak kita nih, iya. Nah jadi satu hal aja lagi kita nih, satu hal. Istighfar aja lagi nang menegah kita untuk tidak dituruni azabnya Allah. Makanya apapun ibadah tidak akan pernah meninggal istighfar di dalamnya. Nah kemudian kita sambung lagi insya Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Seperti apa ini? Insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isya kita. Ya Rasulullah adrikna, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.